Ramadan datang membawa ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Kurma Maria. Konten Ramadan masih toh ceria. Oke, episode kali ini bersama saya sebagai host yaitu Yusrul Hana dan akan ditemani teman saya. Namanya siapa, Bu? Perkenalkan, nama saya Bu Ida. Oke, di sini saya akan ditemani sama Bu Ida. Kita akan membahas tema tentang membentuk pribadi yang sopan dan beretika. Sebelum itu kita akan berkenalan dulu dengan Bu Ida, latar belakangnya sedikit ya Bu Ida. Boleh. Oke. Silakan perkenalan dulu Bu Ida, ngajar di mana dan kelas berapa seperti itu. Baik, tadi sudah nama ya, nama saya Bu Ida dan saya sebagai guru di SDUT Masyarakat Muslimat NU Bandung Rejo. Sekarang mengajar di kelas 6. Oh, kelas 6. Ya. Udah berapa tahun Bu untuk mengajar di sini? Di sini saya masuk itu awal tahun pelajaran 2023 sampai sekarang. Ya, kurang lebih 2 tahun ya. Oh iya, 2 tahun. Kita akan membahas di dunia pendidikan ya. Pendidikan sekarang itu kan lebih diutamakan di pendidikan karakter ya Bu. Bagaimana pendapat Bu Ida tentang karakter anak-anak zaman sekarang ya kayak gitu? Ya, untuk karakter anak pasti setiap anak itu berbeda ya Bu, variatif. Yeah. Satu anak dengan yang lain itu berbeda-beda. Bu Ida itu ngajarnya kan di kelas 6B. 6B. Ini di kelas Satu kelas itu berapa anak? Di kelas 6B itu ada 20 anak. Oh, 20 anak. Jadi satu kelas 20 anak dengan satu guru ya. Iya. Jadi guru itu harus bisa memahami karakter 20 anak itu. Betul sekali. Bagaimana Bu Ida mendidik anak dengan berbeda-beda karakter dan dengan tingkatan yang berbeda ya Bu? Iya. Bagaimana dengan Bu Ida menghadapi anak-anak yang di kelas atas seperti itu? Ya, untuk pembentukan karakter sendiri tentu harus dengan pembiasaan ya Bu. Pembiasaan yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Pernah mendengar 4 kata ajaib Bu Hana? Ya, pernah. Nah, bisa kita lakukan dengan 4 kata ajaib itu tadi. Apa aja sih Bu 4 kata ajaib itu? Ya, untuk 4 kata ajaib yang pertama dengan kata permisi. Permisi. Ya, kemudian Kedua, minta tolong. minta tolong. Yang Tentu ketiga, kita ketika meminta bantuan orang Iya. lain, kita harus mengucapkan kata tolong tadi. iya. Karena kita kan hidupnya bersosial, tentu kita harus berinteraksi dengan orang Iya. lain kan. Kemudian yang ketiga ada kata maaf, perkataan maaf, baik itu ketika kita sengaja maupun tidak sengaja melakukan kesalahan, itu harus kita biasakan untuk mengucapkan permintaan maaf. Untuk yang keempat? Untuk yang keempat ada kata terima kasih. Iya. Terima kasih. Itu kan sebagai tanda kita menghargai, mengapresiasi bantuan dari orang lain. Tahu ketika kita diberikan sesuatu dari orang lain. Itu bentuk hal kecil ya Bu, Iya. dari penilaian Sederhana. sikap ya, membentuk sikap seperti itu. Ya kita bisa temui di kehidupan sehari-hari maupun di sekolah. Iya, Untuk betul sekali. mengucapkan kata tersebut itu kayaknya udah jarang dan sungkan untuk diucapkan ya Bu. Bagaimana Bu Ida menerapkan itu di sekolah? Bagaimana contohnya? Kayak kata yang benar atau kata yang salah kayak gimana? Kadang ada intonasinya juga yang kurang tepat Iya. seperti itu kan. Bu Ida bisa dijelaskan ya? Kalau untuk intonasi tentu berbeda-beda ya Bu. Kalau kita menggunakan salah satu 4 dari kata ajaib tadi, contohnya misal minta tolong. Iya. Kalau kita mau meminta tolong kepada teman kita tanpa ada kata tolong, Iya. itu kan berbeda. Contohnya kita, Bu Hana ambilkan buku itu. Itu kan intonasinya seperti memerintah, menyuruh, iya. menyuruh. Kayaknya nggak Beda enak dengan kan? kata Bu Hana minta tolong boleh. Tolong ambilkan buku saya di meja. Misal seperti itu. Itu bisa kita kasih paham kepada anak-anak. Untuk mempraktekannya itu di pelajaran apa atau di setiap harinya boleh dilakukan kayak seperti itu? Untuk implementasinya tentu di kehidupan kita sehari-hari, baik itu di sekolah, di kelas, di rumah, di lingkungan bermain mereka, harus dimanapun bisa menerapkan
4 kata ajaib. Apakah 4 kata itu hanya boleh diucapkan ke sesama, atau boleh adik kelas, atau ke orang yang lebih tua, Iya. seperti itu? Tentu boleh ya Bu, baik itu yang lebih muda maupun yang lebih tua, dan tentu yang sebayanya dengan mereka. Jadi memang harus kita kasih arahan, bimbingan untuk anak-anak itu tadi. Contoh hal kecil kayak di kelas, misal anak itu minjam pensil kayak seperti itu kan. Sering Kadang menemukan iya, ya. seperti itu, tinggal ngambil. Terus kalau dikembalikan itu juga Langsung anak, diletakkan iya, tanpa mengucapkan iya, apa-apa ya. mengucapkan terima kasih itu kadang jarang ya Iya. diucapkan anak-anak seperti itu. Jadi apa sih pentingnya 4 kata ajaib itu dalam kehidupan sehari-hari, kayak atau di sekolah juga kayak gitu? Iya, kalau menurut saya 4 kata ajaib itu kata yang sederhana tapi penting untuk kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Untuk membentuk karakter yang sopan dan beretika tadi. Sangat penting sekali ya, Bu. Apalagi karakter anak-anak yang masih tumbuh kembang. Jadi memang harus kita bonding terus dengan hal-hal 4 kata ajaib itu tadi. 4 kata ajaib itu bisa dimulai dari kapan, atau ketika anak sudah mulai SD, atau sejak kapan kayak gitu? Bisa dimulai ketika dia mulai tumbuh kembang, ketika dia sudah bisa berbicara, ya, ketika dia sudah mengenal sesama atau di lingkungan sosialnya, itu sebisa mungkin sudah dilatih. Ya, seperti ibu kepada anak, Oh iya. pakai kata tolong ya. Nah, sebagai calon ibu ya, Iya. kita bisa Jadi, belajar seperti itu. dilakukannya kan tidak hanya di sekolah ya, Iya, Bu, tentu. tidak hanya sama guru ya. Tentu. Orang tua juga bisa ini diterapkan Di orang rumah. tua juga di rumah kan, Orang tua sama juga anak, teman-teman berperan juga. penting. Iya, seperti itu. Terus didikan karakternya di kelas gimana untuk menerapkan pribadi yang sopan dan beretika di kelas itu kayak gimana contohnya? Ya, Salah satunya kayak awalnya kita memperkenalkan dulu 4 kata ajaib itu apa-apa dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pastikan anak bisa memulai dari hal kecil tadi. Dari hal kecil yang dilakukan terus-menerus itu kan sudah melekat di diri mereka ya. Nanti akan menjadi kebiasaan seperti itu. harus dibiasakan ya, Iya. setiap harinya Memang harus kayak gitu. dilatih terus dan harus diberi arahan terus, dibimbing. Kalau misal dia lupa, yuk tadi sudah ditolongin, kamu mengucapkan apa, dan misal seperti itu. Kalau kita melihat ya, Perbedaan dari kalimat minta tolong dan permisi yang benar dan salahnya seperti apa kayak gitu, Bu. Bisa dicontohkan seperti itu. Kadang kan anak-anak menyuruhnya itu dengan cara intonasi yang membentak seperti itu kan, atau dengan teman-temannya itu menganggapnya ini ambil kancaku kayak gitu, jadinya dianggap remeh kayak gitu loh, Bu. Kan bisa dicontohkan kayak katanya itu kayak gimana yang diterapkan seperti itu. kalau permisi itu ketika kita melewati orang yang lebih tua, kita sikap baiknya itu kan menunduk ya. Itu bisa kita ajarkan menjadi kebiasaan anak-anak nantinya. Nah, itu yang penting. Permisi ketika melewat. Iya. Permisi kan tidak hanya digunakan untuk saat melewat ya, Bu. Iya. Misal mau mengambil apa, atau mau duduk atau kayak gimana kan Izin bisa lah. permisi kan tidak hanya konteksnya untuk lewat saja ya. Itu kan bisa untuk izin apa kayak gitu ya, melakukan sesuatu seperti itu. Untuk kata maaf atau tolong seperti itu. Ya, kalau untuk tolong, contohnya seperti tadi, misal mau meminta tolong diambilkan sesuatu, itu baiknya ada kata tolongnya, tidak langsung menyuruh. Nah, kalau tanpa ada kata tolong itu kan kesannya dia menyuruh. Terus kalau kata terima kasih, ketika kita diberikan sesuatu, kita bisa mengucapkan terima kasih sebagai wujud kita menghargai seseorang itu tadi ya, bukan? Itu sangat sulit sekali. Sekarang kan itu kan jarang digunakan ya, kayak gitu. Ya, mungkin karena dia itu merasa biasa aja ya. Mungkin kesannya dia itu merasa biasa aja, jadi lupa untuk mengucapkan kata terima kasih itu tadi. Kalau
baik sesuatu hal itu sangat berkesan, mungkin dia langsung bisa mengucapkan terima kasih. Nah, tapi tidak perlu ada perbedaan seperti itu. Baik itu berkesan maupun tidak, memang seharusnya kalau kita sudah diberikan sesuatu ya mengucapkan. Tapi kan terima kasih tidak hanya untuk saat diberikan saja ya, Ya, misal tidak dapat hanya bantuan atau apa tidak hanya kayak seperti gitu itu. kan. Ya. Minta maaf kan juga bisa dilakukan dengan siapa aja. Misal minta maaf tidak hanya saat melakukan kesalahan juga kan Ya, bisa. Seperti itu. Kayaknya itu mat kata ajaib itu udah masuk di dalam mapel bahasa Indonesia, Bu. Sudah ada Iya, di kelas kayaknya berapa ya Bu itu? Di kelas 3 kayaknya udah kelas 3 sama kelas 2 itu udah ada. Oh. Jadi kan tidak hal tabu ya Bu Iya, untuk untuk dilakukan diajarkan, kayak ya. gitu. Mungkin kelas 1 juga bisa dikasih materi itu juga. Itu bukan hanya materi formal yang Di luar iya, pelajaran gitu ya? nggak hanya dicantumkan di kurikulum terus harus diberikan di kelas 2 atau kelas 3 Iya. kayak gitu. Misal di kelas Bisa untuk Jawa. semua fase berarti ya? Iya, jadi TK juga boleh seperti itu. Sekian episode hari ini, semoga bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Jangan lupa terapkan 4 kata ajaib. Permisi, minta tolong, minta maaf dan terima kasih. Oke, saya sebagai host Yusrul Hana undur diri dan teman saya Bu Ida juga pamit. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.